日本の S 級ハンターたち、そしてギルドマスターの後藤隆二です。 Setelah banyaknya hal yang terjadi di episode 9 kemarin, mulai dari kesembuhan Ibu Sung Jinwo, raid Pulau Jeju yang akan segera dilakukan, hingga kehadiran Hunter rank S Jepang yang meremehkan Hunter Korea, sekarang kita akan masuk ke spoiler episode 10, di mana ketegangan terus berlanjut karena raid Pulau Jeju yang paling dinantikan segera dimulai. Tanpa basa-basi lagi, selamat datang di spoiler solo leveling episode 10. Sebelumnya kita sudah tahu kalau hari ini akan diadakan latih tanding antara Hunter rank S Jepang melawan Hunter rank S Korea. Pertandingan pun dimulai. Ken Tanaka langsung berhadapan dengan tank utama Korea, Ma Dong-wook. Tak disangka, Ma Dong-wook yang dikenal sebagai tank terkuat justru berhasil dibanting dengan mudah. Di sisi lain, Kim Tae-gyu mencoba bertarung dari jarak jauh, tetapi tetap saja dikalahkan oleh Minoru Hoshino. Situasi semakin sulit bagi Korea karena sekarang Baek Hyun-ho harus menghadapi 3 lawan sekaligus. Satu-satunya kemenangan bagi tim Korea datang dari Cha Hae-in yang berhasil mengalahkan Kanae Tawata berkat kecepatannya yang luar biasa hingga mendapat julukan Dancer. Cha Hae-in mampu mengungguli lawannya dalam duel tersebut. Setelah memastikan kemenangannya, Cha Hae-in segera bergegas membantu Baek Hyun-ho. Lawan yang harus ia hadapi kali ini adalah Atsushi Kumamoto, seorang hunter Jepang yang dikenal sangat pemalu. Namun saat terkena pukulan telak dari Cha Hae-in, kepribadian Kumamoto berubah total. Dalam mode ini, Kumamoto memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menyelesaikan gate rank B sendirian. Tak heran, ia mampu menekan Cha Hae-in hingga terdesak. Situasi semakin berbahaya ketika Kumamoto bersiap melancarkan serangan terakhirnya. Namun sebelum tendangannya mendarat di wajah Cha Hae-in, Sung Jinwo muncul dan menyelamatkannya. Pertandingan akhirnya dinyatakan sebagai kekalahan bagi tim Korea setelah Baek Hyun-ho juga tumbang di tangan Ken Tanaka. Melihat semua ini, Goto Ryuji mulai tertarik dengan Sung Jinwo. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah melihat seorang hunter kelas mage sekuat Sung Jinwo. Karena itu, ia mengajukan tantangan pertarungan 1 lawan 1 melawan Sung Jinwo. Sung Jinwo menanggapi tantangan tersebut dengan tenang. Namun, ia mengajukan satu syarat, Goto Ryuji harus bertarung dengan serius. Permintaan ini cukup mengejutkan Ryuji, tapi ia tetap menerima tantangan tersebut karena berpikir bahwa kalaupun Jinwo terluka, masih ada Hunter rank S Jepang di sana yang bisa mengatasi situasi. Di sisi tim Korea, Cha Hae-in merasa pertarungan ini terlalu berbahaya bagi Jinwo. Ia meminta Baek Hyun-ho untuk menghentikan pertarungan tersebut, tetapi Baek Hyun-ho justru menolak. Ia juga penasaran akan seperti apa pertarungan ini nantinya. Di sisi tim Jepang, beberapa hunter juga merasa duel ini sebaiknya dihentikan karena mereka tahu betapa kuatnya Goto Ryuji. Tapi kekhawatiran mereka semua buyar, akhirnya pertarungan dimulai. Serangan super cepat dari Goto Ryuji melesat ke arah Sung Jinwo, tetapi Sung Jinwo menghindarinya dengan begitu mudah. Ryuji mulai meragukan apakah lawannya benar-benar seorang mage. Semakin penasaran, Goto Ryuji meningkatkan intensitas serangannya. Ia mengeluarkan predator aura yang luar biasa kuat hingga berhasil memberikan beberapa luka goresan pada Sung Jinwo. Tapi Jinwo tetap santai, bahkan dengan tenangnya ia menggenggam tangan Ryuji seolah mengolok-ngolok lawannya. Kemarahan Ryuji pun memuncak. Ia sadar Jinwo sengaja memprovokasinya. Tidak ingin diremehkan, ia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya secara penuh. Namun Jinwo juga berencana melakukan hal yang sama. Sayangnya, sebelum pertarungan ini mencapai puncak, para hunter dari kedua kubu menghentikan mereka. Baek Hyun-ho dan Cha Hae-in menahan Jinwo, sementara hunter Jepang buru-buru menenangkan Ryuji. Jinwo pun sepakat untuk mengakhiri duel ini. Namun satu hal yang menarik perhatian semua orang, penerjemah hunter Jepang tampak terkejut melihat kondisi Ryuji yang kini berkeringat dingin. Setelah kejadian yang berlangsung di ruang asosiasi Hunter, Baek Hyun-ho duduk di kantornya. Pikirannya penuh dengan berbagai hal. Saat itu, ia menerima pesan berisi daftar nama Hunter yang akan berpartisipasi dalam raid Pulau Jeju. Namun, kejutan besar menghantamnya. Sung Jinwo tidak ada dalam daftar tersebut.
Di tempat lain, Ryuji tengah menelpon asosiasi hunter Jepang. Ia masih tak percaya bahwa ada seorang hunter sekuat Sung Jinwo di Korea Selatan. Lalu bagaimana dengan Sung Jinwo sendiri yang menjadi pusat dari segala kehebohan ini? Ternyata pria ini sedang sibuk membersihkan rumahnya. Setelah ibunya sembuh, Jinwo memutuskan untuk tetap di rumah dan tidak ikut dalam raid. Alasannya, ia tidak ingin ibunya tahu bahwa dirinya adalah seorang hunter, seperti ayah Jinwo yang hilang di dalam dungeon. Trauma yang dimiliki ibunya terhadap status hunter sang suami membuat Jinwo enggan membuatnya khawatir. Sementara itu, perbincangan tentang raid Pulau Jeju semakin memanas. Rapat asosiasi mengungkap fakta mengerikan. Pasukan semut terus berevolusi. Mereka menjadi lebih ramping, lebih cepat, dan jauh lebih kuat. Dengan kondisi seperti ini, raid Pulau Jeju harus segera dilakukan sebelum situasi semakin di luar kendali. Di tengah segala kekacauan ini, Jinwo menemui Yojinho yang dengan bangga mengumumkan bahwa ia telah menemukan kantor untuk guild baru mereka. Namun ada satu masalah berat, yaitu syarat pembentukan guild minimal membutuhkan 3 anggota dan mereka masih kekurangan 1 orang lagi. Jinwo belum sempat memberikan jawaban ketika ia tiba-tiba merasakan ketegangan yang mencurigakan. Instingnya terbukti benar. Laporan dari Shadow milik Jinwo itu memberitahu bahwa salah satu tetangganya dalam bahaya. Tanpa ragu, Jinwo segera menggunakan Shadow Exchange dan berpindah tempat dalam sekejap untuk menyelamatkan tetangganya tersebut. Keesokan harinya, helikopter yang membawa pasukan Korea dan Jepang siap berangkat menuju Pulau Jeju. Di dalamnya ada Koto Ryuji yang masih menyimpan satu pertanyaan besar di kepalanya. Apa yang terjadi jika ia dan Jinwo bertarung hingga akhir? Semakin Ryuji memikirkannya, semakin besar tekanan yang ia rasakan dari sosok Sung Jinwo. Meskipun pria ini bahkan tidak berada di tempat yang sama. Hari yang dinanti akhirnya tiba, raid Pulau Jeju resmi dimulai. Ketegangan terasa di setiap hembusan angin hari itu. Armada Laut Korea, Taiwan, dan Jepang sudah bersiaga di perbatasan masing-masing. Sementara itu seluruh guild di Korea melakukan penjagaan ketat untuk mencegah monster yang mungkin mencoba melarikan diri. Bahkan para hunter yang sudah pensiun pun turut bergabung dalam pengamanan. Jika dihitung, ribuan hunter terlibat dalam operasi ini. Di dalam pesawat utama pasukan Korea, Ma Dong-wook dan Baek Yun-ho duduk di hadapan seorang kameramen. Ternyata raid Pulau Jeju akan disiarkan secara langsung. Sebuah instruksi langsung dari ketua asosiasi menandakan betapa pentingnya misi ini. Di tengah segala persiapan dan kecemasan, Baek Yun-ho baru menyadari kehadiran sahabatnya, Min Byung-gu, seorang hunter healer rank S milik Korea. Meskipun terlihat tenang, justru Byung-gu adalah orang yang paling khawatir di sana. Sementara itu di daratan Pulau Jeju, pasukan hunter Jepang sudah tiba di lokasi mereka. Mereka terbagi menjadi 4 kelompok dan dengan satu perintah dari Koto Ryuji, Alright, open the floodgates. Seluruh kelompok memancarkan gelombang mana yang begitu kuat. Strategi ini bekerja dengan sempurna. Ribuan semut keluar dari sarang, bergegas menuju hunter rank S Jepang. Beberapa semut tentara juga mulai mendekati pesawat hunter Korea. Choi Jong-in sebagai penyerang utama Korea membuka serangan dengan Flame Spear. Namun jumlah monster yang begitu banyak membuatnya tak bisa menghabisi mereka semua dalam satu serangan. Menyadari hal ini, ia pun turun langsung ke daratan. Cha Hae-in yang memperhatikan pergerakan ketua guildnya tahu bahwa Choi Jong-in sedang sangat serius. Dengan satu mantra api, dia menyapu bersih kawanan semut yang ada di hadapannya. Kini, daratan aman dan semua hunter Korea mulai terjun ke Pulau Jeju. Raid terbesar dalam sejarah Korea pun telah dimulai. Raid di Pulau Jeju dimulai dengan sangat lancar. Pasukan Jepang menggunakan pemancar khusus untuk memutus komunikasi antara pasukan semut dan Ratu Semut. Berkat strategi ini, kelompok hunter Jepang menghabisi satu persatu tentara semut yang mendekati mereka. Sementara itu, di dalam sarang semut, tim hunter Korea juga sudah mulai bergerak. Dengan skill Flame Prisonnya, Choi Jong-in menciptakan penghalang untuk mencegah pasukan
pasukan semut keluar masuk. Tak hanya itu, ia juga menggunakan flame ball untuk menyisir lorong-lorong dalam sarang yang sudah menyerupai labirin. Setelah beberapa saat, akhirnya Choi Jong-in menemukan jalur yang mengarah langsung ke Ratu Semut. Di tempat lain, Sung Jinwoo masih santai berlari untuk menyelesaikan quest hariannya. Ia merasa yakin bahwa raid Pulau Jeju akan berjalan lancar meskipun tanpa dia. Balik lagi ke sisi pasukan hunter Korea yang terus bergerak semakin dalam. Tentara semut menjadi lebih agresif di sini, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan para hunter rank S dari Korea. Setelah beberapa waktu, Choi Jong-in menyadari bahwa mereka telah sampai di lokasi utama, tempat di mana telur Ratu Semut menetas. Min Byung-gu yang ikut dalam tim itu tiba-tiba panik ketika melihat satu telur yang tampak tidak biasa telah menetas. Di sisi pasukan Jepang, mereka masih terus melakukan pembantaian tentara semut. Para hunter Jepang tampaknya menikmati pertarungan ini karena tugas mereka terasa begitu mudah. Namun, tanpa mereka sadari, sebuah entitas misterius muncul dan menyerang. Dalam sekejap, satu persatu hunter Jepang tumbang di hadapan sosok mengerikan tersebut. Ketakutan mulai menyelimuti pasukan Jepang. Mereka berusaha mencari sumber teror yang menyerang tanpa ampun. Dua hunter rank S Jepang segera turun tangan, tetapi mereka sama sekali tidak mampu menghentikan entitas mengerikan itu. Sementara itu, pasukan Korea terus menerobos lebih dalam ke sarang semut. Dengan momentum yang semakin meningkat, mereka maju tanpa henti. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Apalagi setelah Min Byung-gu memberikan buff pada seluruh tim, kekuatan mereka meningkat dengan pesat. Lalu dengan combo Beast Eye milik Baek Yun-ho, akhirnya mereka menemukan lokasi Ratu Semut, target utama mereka. Tanpa ragu, para hunter Korea langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Choi Jong-in meluncurkan Flame Dragon, sementara Baek Yun-ho mengaktifkan Perfect Transformation-nya. Bersiap untuk pertarungan yang akan menentukan nasib raid ini. Dengan adanya kameramen yang merekam setiap detik pertempuran, jumlah penonton yang menyaksikan raid ini melonjak hingga 80%. Seluruh dunia menantikan akhir dari teror yang telah menghantui Korea selama bertahun-tahun. Pertarungan ini telah mencapai puncaknya. Di garis depan, Baek Yun-ho dan Ma Dong-wook berdiri sebagai perisai utama, menjadi tank yang sangat bisa diandalkan. Dengan dukungan Min Byung-gu yang terus memberikan penyembuhan tanpa henti, mereka mampu bertahan di medan pertempuran. Sementara itu, Choi Jong-in mengarahkan sihir apinya dengan kekuatan luar biasa, menciptakan ledakan yang dahsyat, membuat Ratu Semut panik dan meminta bala bantuan. Namun, di tengah kekacauan itu, Cha Hae-in juga telah melihat celah. Tanpa ragu, ia melancarkan serangan terakhirnya. Ratu Semut yang kehilangan fokus pun tak bisa menghindar. Akhirnya, pertarungan sengit itu berakhir dengan kematian sang Ratu Semut. Kemenangan itu seharusnya menjadi kabar baik, tapi apakah semua benar-benar selesai? Tentu saja tidak. Ketika para hunter masih larut dalam perasaan lega, tiba-tiba suasana berubah drastis. Kepanikan menyebar. Goto Ryuji dan para hunter Jepang berada di lokasi langsung menyadari sesuatu. Semua semut mulai bergerak mundur ke dalam sarang, dan kemudian para hunter Korea melihat sebuah ancaman yang jauh lebih besar. Seekor semut dengan kekuatan yang begitu dahsyat yang bisa menggetarkan seluruh Pulau Jeju di bawah langkahnya. Kengerian langsung menyelimuti medan tempur. Di hadapan monster ini, para hunter hanya bisa membeku. Cha Hae-in merasakan mual yang luar biasa, sementara yang lainnya tidak mampu bergerak sedikit pun. Semut itu berjalan perlahan mendekati tubuh ratunya. Dan saat ia menyadari kematian sang ratu, kemarahannya meledak. Tanpa peringatan, monster ini mengamuk. Gerakannya begitu cepat dan dalam sekejap Cha Hae-in menjadi target pertamanya. Dengan satu pukulan, Cha Hae-in terlempar jauh tanpa bisa melawan. Ma Dong-wook berusaha melindunginya, tapi dalam hitungan detik, Ma Dong-wook juga sudah kehilangan kedua lengannya. Semut itu terus maju. Baek Yun-ho dan Choi Jong-in tak mampu berbuat apa-apa. Lim Tae-gyu sang pemanah juga tak punya kesempatan. Ia dihantam dengan kekuatan brutal. Di tengah kekacauan itu, Min Byung-gu berusaha memberikan penyembuhan kepada Ma Dong-wook yang hampir kehilangan kesadaran. Namun, tindakannya malah menarik perhatian sang Raja Semut.
Seketika, Raja Semut terus bergerak dan dalam sekejap mata, ia sudah ada tepat di hadapan Min Byung-gu. Dan sebelum siapapun bisa bereaksi, cakar tajamnya telah menembus tubuh sang healer. Baik Yunho yang berada di lokasi tentu saja murka melihat kondisi sahabatnya, namun tidak banyak yang bisa dia lakukan. Serangannya tidak berdampak sedikit pun. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Setiap kali Raja Semut mengalahkan manusia, ia mengambil ingatan dan kekuatan mereka. Itulah sebabnya semut ini bisa berbicara dengan bahasa manusia. Tanpa ragu, Raja Semut bertanya, Who is your king? di mana raja para manusia? Baginya, para hunter Korea terlalu lemah untuk dianggap sebagai ancaman. Tepat sebelum ia menghabisi semua hunter Korea, Raja Semut tiba-tiba merasakan keberadaan yang luar biasa kuat di luar sarangnya. Ia langsung menyadari raja manusia yang ia cari mungkin ada di sana. Tanpa membuang waktu, ia bergegas menuju sumber kekuatan tersebut. Sementara itu, di luar sarang, situasi yang semakin kacau juga terus terjadi. Para hunter Korea memang mengalami kekalahan besar, namun di saat yang sama, Goto Ryuji, hunter terkuat Jepang, malah memiliki rencana yang lebih mengerikan. Dari awal, ternyata dia memang sengaja mengerahkan para hunter Korea masuk ke sarang semut hanya untuk dimusnahkan. Dalam percakapan melalui telepon dengan asosiasi Jepang, rencananya terungkap dengan lenyapnya seluruh hunter rank S Korea, negara itu akan melemah dan Jepang bisa mundur dari raid ini dengan keuntungan besar. Jepang akan kehilangan saingan terberatnya, yaitu Korea. Namun, sebelum ia sempat pergi, ia mendapat kejutan yang tak terduga. Monster yang telah menghancurkan para hunter Korea berdiri tepat di hadapannya. Dengan penuh percaya diri, Goto Ryuji mengklaim dirinya sebagai raja manusia. Tapi dalam sekejap, Raja Semut membuktikan bahwa klaim itu hanya lelucon. It's so powerful. Goto Ryuji pun tamat. Di tengah situasi yang semakin parah, para hunter Korea yang tersisa berada dalam kondisi kritis. Mereka kelelahan, terluka, dan kini dikepung oleh pasukan semut dalam jumlah yang mustahil untuk ditaklukkan. Namun di saat-saat terakhir, sebuah harapan muncul. Is that Dark Soldier? Bayangan Sung Jinwo muncul di hadapan mereka dan memberikan laporan kepada tuannya. Melihat situasi yang terjadi, Jinwo tahu bahwa sudah waktunya ia turun tangan secara langsung. Dengan Shadow Exchange, dia bersiap untuk terlibat dalam raid Pulau Jeju. Exchange. Dengan kedatangan Sung Jinwo kali ini, mari kita akhiri video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan berikan komentar kamu yang membangun untuk obrolan isekai.